Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 5, kelas 2C S1 Manajemen akan menjelaskan tentang analisis variansi musiman dengan metode rata-rata bergerak. Untuk memenuhi tugas analisis data bisnis dengan dosen Ibu Novi Permata Indah. Baik, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Hilman Muhammad Naufal dengan MPM yang tertera. Yang kedua ada Kania Nur Aprita, yaitu saya sendiri dengan MPM yang tertera. Yang ketiga ada Neni Nur Aini dengan MPM yang tertera. Pertama, analisis variansi musiman dengan metode rata-rata bergerak merupakan sebuah metode membuat rata-rata bergerak atau cara perbandingan terhadap rata-rata bergerak. Yang pertama, apabila rata-rata bergerak untuk data bulanan dihitung jumlah rata-rata bergerak dalam 12 bulan. Yang kedua, apabila rata-rata bergerak untuk data kuartal atau catur bulan dapat dihitung dengan jumlah rata-rata bergerak dalam 4 bulanan. Yang ketiga, indeks musim dapat dihitung dengan nilai rasio dikali faktor koreksi, yang dimana nilai rasio dapat dihasilkan dari data asli dibagi dengan data rata-rata bergerak. Sedangkan faktor koreksi yaitu dengan 100 dikali N dibagi jumlah rata-rata rasio selama N. Sebagai contoh, pada data tersebut terdapat 3 kuartal dalam 4 bulan, yang dimana untuk mencapai total bergerak, kita memperoleh dari data kuartal 1 hingga 3 pada tahun 2007, yaitu 22 ditambah 14 ditambah 8 hingga menghasilkan 44. Begitu pula pada total bergerak untuk data-data selanjutnya. Sedangkan untuk bergerak, kita memperoleh dari total bergerak yang dibagi oleh data asli atau jumlah kuartal yang kita masukkan untuk total bergerak. Sebagai contoh, di sini untuk memperoleh 16,00, kita memperoleh dari 48 dibagi dengan data asli yaitu 8 ditambah 25 dan 15. Yang menghasilkan 48 di sini dan dibagi oleh jumlah kuartal itu, menghasilkan 16,00. Sedangkan untuk nilai rasio, kita memperoleh dari data asli dibagi dengan rata-rata bergerak. Sebagai contoh di sini untuk memperoleh 1,63, kita mempunyai data asli 26 dan juga rata-rata bergerak 16,00, maka 26 dibagi 16,00 itu memperoleh 1,63. Setelah mendapat nilai rasio catur bulan per 2007 hingga 2010, pada catur bulan ke-1, kedua, dan ketiga, kita akan menghitung rata-ratanya. Pada catur bulan pertama, kita dapat menghitung rata-rata dengan 1,56 ditambah 1,63 dan juga 1,57 dibagi 3 dan hasilnya mendapatkan 1,52. Begitu pula pada catur bulan kedua dan ketiga. Lalu pada hasil rata-rata ini kita jumlahkan akan mendapatkan 3. Ini berpengaruh untuk faktor koreksi, yang dimana faktor koreksi ini 100 dikali N dibagi jumlah rata-rata, yaitu faktor koreksi sama dengan 100 dibagi N yaitu 3 dan juga dibagi 3 dari jumlah rata-rata yang kita hitung sebelumnya, sehingga faktor koreksi kita mendapatkan 100. Untuk indeks musim yaitu dengan rumus nilai rasio dikali faktor koreksi. Pada indeks musim catur bulan pertama, kita memperoleh rata-rata 1,59 dikalikan oleh faktor koreksi yaitu 100 hingga mendapatkan 159. Indeks musim catur bulan kedua, kita memperoleh rata-rata 0,92 dan juga faktor koreksi yang sudah kita ketahui adalah 100 sehingga menghasilkan 92. Dan untuk indeks musim catur bulan ketiga, kita mempunyai 0,50 dan juga faktor koreksi 100 hingga menghasilkan 50. Sekian dari saya mengenai analisis variansi musiman dengan metode rata-rata bergerak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah contoh soal.
Perhatikan tabel di atas. Tabel di atas adalah data produksi padi per catur wulan tahun 2010 sampai 2014. Carilah indeks musim setiap catur wulan. Jika produksi padi tahun 2017 diperkirakan mencapai 72,41 juta ton, berapa target produksi setiap catur wulannya? Kita buat tabel tadi menjadi seperti ini. Dan ini adalah tabel yang berisi total bergerak, rata-rata bergerak, dan nilai rasio. Pada bagian tabel total bergerak didapat dari penjumlahan setiap catur wulan, lalu turun satu baris dan dijumlahkan lagi seterusnya sampai ke bawah. Lalu pada tabel rata-rata bergerak itu didapat dari total bergerak dibagi 3, yaitu periode catur wulan. Nilai rasio didapat dari data asli dibagi data rata-rata bergerak. Dari perhitungan tadi dapat didapatkan tabel nilai rasio per catur wulan dari tahun 2010 sampai 2014. Lalu kita rata-ratakan setiap catur wulan dan dapat didapatkan 1,39, 1,02, dan 0,59. Lalu kita jumlahkan rata-rata di atas ini menjadi sigma rata-rata yang berjumlah 3,00. Selanjutnya kita mencari faktor koreksi dengan rumus N atau periode dikali 100 per sigma rata-rata dari rasio, yaitu 3 dikali 100 per 3, dan dapat didapatkan hasilnya itu 100. Setelah mendapatkan faktor koreksi, kita mencari indeks musim setiap catur wulan, yaitu dengan rumus nilai rasio dikali faktor koreksi, dan dapat didapatkan pada catur wulan pertama 139, catur wulan kedua 102, dan catur wulan ketiga 59. Setelah itu kita menentukan rata-rata total. Dari soal tadi, 72,41 juta ton itu dalam 1 tahun, sehingga kita bagi menjadi 3, dan dapat didapatkan hasilnya adalah 24,14. Setelah itu kita tentukan nilai peramalannya dengan rumus IM atau indeks musim dikali rata-rata total per 100, sehingga target pada catur wulan pertama di tahun 2017 yaitu 33,54, pada catur wulan kedua 24,64, dan pada catur wulan ketiga 14,24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilman Muhammad Naupal dengan NPM 2110631020092, Prodi Manajemen kelas 2C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu latihan soal dari materi analisis variansi musim dengan metode rata-rata bergerak. Di sini ada satu buah tabel produksi baja PTX dari tahun 2010 sampai 2013 dengan pertanyaan carilah indeks musim setiap catur wulan. Lalu kedua, jika produksi baja tahun 2015 diperkirakan mencapai 100 ton, berapa target setiap catur wulannya? Langkah pertama untuk menjawab pertanyaan ke-1 ialah ubah tabel yang ada tadi di halaman utama, kita ubah menjadi tabel seperti ini. Dengan nilai-nilai yang ada di sini itu carilah pertama total bergerak yang didapatkan dari jumlah dari 3 catur wulanan seperti yang ada di kotak merah ini. Nilai 150 itu didapatkan dari penjumlahan catur wulan 1, 2, dan ketiga dari tahun 2010. 35 ditambah 75 ditambah 40 hasilnya 150, dan itu pun sama untuk semua catur wulannya untuk menemukan nilai total bergerak. Lalu yang kedua, carilah rata-rata bergerak yang didapatkan dari total bergerak dibagi jumlah catur wulan per tahun. Seperti hasil yang ada di rata-rata bergerak yang dilingkari garis hijau ini, yaitu didapatkan dari 105, yaitu catur wulan yang ada di kuartal 2 tahun 2012 dibagi banyaknya catur wulan per tahun, maka
105 dibagi 3 sama dengan 35. Dan yang terakhir, carilah nilai rasio yang didapatkan dari data asli atau Y dibagi rata-rata bergerak. Seperti contoh nilai rasio terakhir 0,78 itu didapatkan dari data Y 40 dibagi rata-rata bergerak sebesar 51,33 yang hasilnya 0,78. Setelah menemukan dan mencari nilai rasio dari setiap catur wulan dari setiap tahun produksi, maka kita masukkan nilai rasio catur wulan yang tadi sudah kita cari ke tabel berikut ini. Nah, lalu untuk mencari indeks musim catur wulan, maka rumusnya adalah nilai rasio dikali faktor koreksi. Karena kita belum mengetahui faktor koreksi, maka kita menggunakan rumus yang ada di atas ini. Faktor koreksi itu rumusnya 100 dikali N dibagi jumlah rata-rata. N itu berarti banyaknya catur wulan di setiap tahun di tahun tersebut. Jadi 100 dikali 3 dibagi jumlah rata-rata. Jumlah rata-rata di sini adalah jumlah rata-rata dari nilai rasio catur wulan setiap catur wulan ya. Jadi penjumlahan dari catur wulan 1, catur wulan 2, lalu catur wulan 3, nilai rasionya dijumlahkan maka akan menghasilkan nilai 2,96. Jika setelah dijumlahkan maka 300 dibagi 2,96 hasilnya 101,35. Maka nilai faktor koreksinya adalah 101,35. Setelah kita mengetahui nilai faktor koreksi, maka kita tinggal mencari indeks musim per catur wulan dengan mengkalikan nilai rasio dikali faktor koreksi. Untuk mengetahui nilai indeks musim catur wulan ke-1, kita tinggal kalikan nilai rasio catur wulan ke-1 yaitu 1,00 dikali faktor koreksi sebesar 101,35, maka hasilnya 101,35. Untuk catur wulan kedua, maka nilainya 1,18 dikali 101,35 hasilnya 119,60. Untuk catur wulan ketiga 0,77 dikali 101,35 hasilnya 78,04. Maka itu adalah jawaban untuk jawaban nomor 1, di mana kita diharuskan mencari indeks musim setiap catur wulannya. Lalu untuk menjawab pertanyaan kedua, kita menggunakan rumus nilai peramalan, di mana indeks musim dikali rata-rata total aksen dibagi 100. Diketahui rata-rata total ini kita dapatkan dari perkiraan rata-rata produksi di tahun tersebut, yaitu 100 ton dibagi N. N itu adalah jumlah catur wulan di tahun tersebut sebesar 3. Maka rata-rata total sebesar 100 dibagi 33 hasilnya 33,33. Tinggal kita masukkan ke rumus yang ada di atas ini untuk target produksi baja tahun 2015 setiap catur wulannya. Untuk target ke-1 atau catur wulan 1 yaitu 101,35 dikali 33,33 dibagi 100 sama hasilnya 33,78. Untuk catur wulan kedua 119,60 dikali 33,3 dibagi 100 hasilnya 39,86. Lalu untuk catur wulan ketiga sebesar 78,40 dikali 33,33 dibagi 100 hasilnya 26,13. Maka ini adalah perkiraan target produksi baja tahun 2015 setiap catur wulannya. Cukup sekian pembahasan soal dari saya. Bila ada kekurangan dan tutur kata yang tidak mengenakan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.